Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini saya akan menyampaikan mengenai rangkuman materi Ulumul Quran, materi 14-21. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu qiraat sab'ah. Dalam periwayatan, perbedaan dalam membaca Al-Quran bukanlah hal yang dilarang. Peristiwa ini muncul ke permukaan pada masa Umar bin Khattab dan sahabat Hisham bin Hakim ketika terjadi perdebatan antara keduanya mengenai tata cara membaca Al-Quran. Kemudian mereka menghadap kepada Rasulullah dan bertanya mengenai hal tersebut, dan Rasul pun membenarkan bacaan antara keduanya. Qiraat sab'ah merupakan qiraat yang pengucapan atau katanya berdasarkan aliran mazhab. Imam qiraat sab'ah pada zaman Rasulullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abdullah bin Kasir al-Dari dari Mekah. Yang kedua, Nafi bin Abdul Ar-Rahman ibnu Abu Nuaim dari Madinah. Yang ketiga, Abdullah al-Yashibin atau Abu Amir al-Dimashqi dari Syam. Kemudian Zaban ibnu al-Ala bin Amr atau Abu Amr dari Basrah. Kemudian Ibnu Ishaq al-Hadrami atau Yaqub dari Basrah. Kemudian Ibnu Habib al-Zayyad atau Hamzah dari Kufah. Yang terakhir ada Ibnu Abi al-Najud al-Asadali atau Asim dari Kufah. Ketujuh imam itulah yang masyhur dan disebutkan secara khusus oleh Imam Abu Bakar bin Mujahid al-Baghdadi yang merupakan pencetus munculnya al-qiraat al-sab'ah. Syarat qiraat yang sah atau baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, talaqi atau dinukil sanadnya sampai kepada Nabi. Yang kedua, sesuai dengan resum Utsmani atau mushaf Utsmani. Yang ketiga, harus sesuai dengan lughah Arabiyah atau bahasa Arab. Lanjut, yang materi kedua, perintah dan larangan dalam Al-Quran. Di dalam hakikat perintah dan larangan, ada yang namanya dilalatul alfaz. Bagaimana setiap lafaz-lafaz di dalam Al-Quran mempunyai sasaran dan tujuan untuk diarahkan mengenai lafaz perintah atau larangan. Lafaz perintah dalam Al-Quran itu al-amru lil wujud, asal hukumnya atau perintahnya adalah wajib. Sedangkan hukum asal an-nahyu atau larangan, yaitu perintah untuk dijauhi atau ditinggalkan, dan hukum asal dari larangan adalah haram. Contoh ayat perintah, salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Dan salah satu contoh ayat larangan terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Lanjut, kita ke materi ketiga, yaitu sejarah tafsir. Secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara bagaimana kita melafazkan secara kontekstual mengenai Al-Quran itu dan secara tinjauan bahasanya. Seperti, kenapa bisa dibaca rafa dan kenapa bisa dibaca nasab. Jadi secara alfaz dibahas, secara kontekstual juga dibahas. Misalnya, kandungan ayat ini apa, dan kaitannya secara hukum dan hikmah yang ada di dalamnya. Tinjauan sejarah yang membicarakan mengenai masalah tafsir itu terjadi di masa awal Nabi SAW, bahwa setiap nabi yang diutus itu membawa wahyu atau kitab suci. Maka seorang rasul dinamakan demikian itu karena membawa sebuah risalah berupa kitab suci. Al-Quran yang di dalam bahasa Arab tersebut Nabi perjelas sehingga kandungan ayat-ayatnya yang global menjadi rinci dan mudah difahami. Metode yang digunakan adalah tafsirul Quran bil Quran dan tafsirul ayat bil ayat. Kemudian ada materi metodologi tafsir. Metode tafsir adalah cara yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, sedangkan metodologi tafsir adalah ilmu tentang cara tersebut. Dalam penafsiran Al-Quran, ada beberapa kosakata Arab yang berkaitan dengan metode penafsiran seperti thariqah, ittijah, manhaj, mazhab, al-aunu. Dalam Al-Munawwir, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata thariqah dan manhaj mempunyai pengertian yang sama, yaitu metode, sedangkan ittijah berarti arah, kecenderungan, orientasi,
mazhab memiliki arti aliran, dan al-aunu berarti corak atau warna dalam penafsiran Al-Quran. Ada 4 cara dalam penafsiran Al-Quran, yaitu 1. Metode ijmali global, yang kedua metode tahlili analitis, yang ketiga metode muqarin perbandingan, dan yang terakhir ada metode maudhu'i tematik. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tafsir maqasidi. Tafsir maqasidi adalah gabungan dua kata yang masing-masing dari dua kata tersebut harus didefinisikan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengertian yang utuh. Tafsir maqasidi adalah gabungan tafsir bil ar-rayi dan tafsir bil al-mathur. Tafsir literasi dengan tafsir kontekstualis yang berbasiskan masalah. Tafsir maqasidi merupakan tawaran metode baru dalam diskursus ilmu tafsir. Metode ini berusaha mengalihkan pesan universal Al-Quran sehingga lebih sesuai dengan tantangan dan tuntunan zaman. Dengan cara mengalihkan pandangan, arah dengan melakukan pencarian pada maqasid Al-Quran yang universal. Dan metode penemuan ini seringkali disamakan dengan paradigma tafsir kontekstual. Kita lanjut, yang keenam ada infiltrasi tafsir 1 dan 2. Ad-dakhil dalam mufradat fi gharib Al-Quran adalah suatu aib atau cacat internal, dan infiltrasi berarti penyusupan atau peresapan. Dan apabila kata tersebut digabungkan dengan kata tafsir, berarti penyelewengan Al-Quran yang tidak didasari oleh validitas sumber seperti Al-Quran, hadis sahih, pendapat sahabat, pendapat tabi'in, serta akal yang sehat, yang memenuhi persyaratan dan kriteria ijtihad. Al-asil fit tafsir merupakan sumber otentik tafsir dalam literasi budaya, yaitu dengan menafsirkan Al-Quran bil-Quran, kemudian tafsirul Quran bis-sunnah, kemudian yang ketiga adalah tafsirul Quran bi-aqwali sahabah, atau penafsiran Al-Quran dengan pendapat atau pemahaman sahabat, kemudian penafsiran Al-Quran dengan perkataan-perkataan tabi'in dan generasi setelahnya. Kita lanjut materi yang ketujuh, hukum terjemah Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari terdapat bab khusus, yaitu bab yang di dalamnya membahas mengenai terjemah. Perbedaan bahasa adalah sunatullah, sehingga manusia membutuhkan translate terhadap suatu bahasa ke dalam bahasanya atau ke dalam bahasa lain. Dalam penaparan tersebut menunjukkan bolehnya menterjemah Al-Quran dengan syarat-syarat tertentu. Masalah terjemah Al-Quran ini sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama dengan hukum jawaz atau boleh. Walaupun terjemah ini masalah khilafiyah, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak, itu merupakan suatu hal yang sudah biasa. Hasil dari terjemah itu umumnya merupakan bukan Al-Quran, yang mana hanya mentranslate untuk memahamkan umat agar bahasa Quran dapat difahami. Adapun syarat menterjemahkan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muslim. Yang kedua, memiliki sifat adil dan dapat dipercaya. Yang ketiga, orang yang faham betul mengenai bahasa Arab. Yang keempat, orang yang senantiasa memiliki adab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian rangkuman materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.